Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik kan? Baik, Bu. Oke, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya. Jangan lupa untuk semuanya isi presensi yang udah Ibu kasih ya di Google Classroom. Materinya untuk semalam sudah Ibu kirim ya. Jangan lupa nanti akan menjadi acuan untuk latihan soal selanjutnya. Kita lanjut ke materi ya. Ya, Ibu. Oke. Sudah terlihat semuanya? Ya, Bu. Oke. Proyeksi bangunan. Semuanya ada yang tahu nggak di sini gambar proyeksi bangunan itu apa aja? Ayo, ada yang tahu nggak Tahu, Ibu. apa aja? Tampak, potongan, sama denah. Bener gak, Bu? Betul. Bagus Nabila. Oke, lanjut aja kita ke materi ya. Untuk proyeksi denah, tampak, dan potongan. Denah, potongan, dan tampak adalah gambar utama dalam arsitektur. Gambar-gambar tersebut bersifat proyeksi ortografis. Apa sih proyeksi ortografis itu? Yaitu arah penglihatan orang pada gambar tersebut dianggap tegak lurus terhadap bidang gambar maupun permukaan bangunan yang dilihatnya. Dengan demikian, permukaan bidang gambar itu sejajar dengan permukaan dari ujung dari utama bangunannya. Gambar-gambar tersebut itu menunjukkan ukuran sebenarnya menurut skala dan proporsinya. Nah, tahapan menggambar denah itu dapat dilihat yang pertama dari garis yang agak tebal digunakan untuk menunjuk benda-benda yang berada di bawah bidang potongan, seperti lantai atau tanah itu harus diberi garis yang tebal. Lalu untuk garis halus dipakai untuk permukaan lantai selain bidang-bidang tadi, yaitu bidang-bidang horizontalnya seperti dinding dan lain-lain. Untuk warna gelap atau arsir dipakai untuk mempertegas unsur-unsur dalam denah yang terpotong. Nah, ini contoh dari tampak denah ya. Nah, apa aja sih yang dibutuhin dari denah itu? Apa yang kelengkapan gambar denah? Nih, yang pertama ini ada nama gambar. Ini tanda X ini berarti wajib ya, mutlak. Dan untuk yang X-nya 2 ini berarti tidak mutlak. Nama gambar dalam suatu denah itu mutlak, lalu skala, arah angin ini tidak mutlak. Jadi untuk proporsi seperti dimension, nilai ukuran itu harus lengkap ya, harus ada di gambar denah. Oke, lanjut ke materi tadi. Nah, selanjutnya ada menggambar potongan. Gambar potongan adalah gambar bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal dan posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu, terutama adalah dua lantai yang negatif atau turun. Gambar potongan menunjukkan semua bahan baik eksterior maupun interior. Kalau eksterior itu seperti di luar gambar, lalu interior itu seperti furnitur atau plumbing, alat-alat lainnya yang ada pada gambar. Lalu digunakan dengan petunjuk-tunjuk yang merupakan kunci dari sistem bangunan tersebut, seperti bagian mekanikal, plumbing, dan sebagainya. Fungsi gambar potongan ini untuk menunjukkan proporsi ruang interior dan penyelesaiannya. Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan dalam menggambar sebuah gambar potongan? Yang pertama ini letak dan arah potongan ditandai dengan menggunakan tanda panah seperti pada gambar denah. Seperti ini ya. Nih, di gambar denah ini kan ada yang namanya panah ya. Nih, ini adalah potongan melintang. Yang nomor 2 ini. Lalu yang satu ini adalah potongan memanjang. Lanjut. Lalu warna gelap atau arsir dipakai untuk mempertegas unsur-unsur dalam denah yang terpotong. Selanjutnya, jika skala gambar bertambah besar, maka tingkat ketelitian akan bertambah pula. Nah, berikut contoh gambar potongan melintang. Ini nama-nama ini seperti balok, gapit, kuda-kuda, nama-nama detail ini harus ada ya.
dalam penggambaran potongan. Lalu ukuran-ukuran dimensi juga harus ada sesuai dengan skala. Oke, selanjutnya Baik, Ibu. ada balok. Ini gambar potongan memanjang ya. Jadi di sini terlihat detail dari tembok dalam, tembok luar, lalu pondasinya harus terlihat detail. Terus ada rangka atapnya, ini harus terlihat sesuai dengan gambar bangunan yang digambar. Lalu ukuran dimensi ini juga harus sesuai dengan skala. Selanjutnya menggambar tampak. Gambar tampak bangunan adalah cara mengkomunikasikan bentuk fisik arsitektur yang dilihat dari arah pandang atau frontal, yang secara teknis gambar ini dibuat berdasarkan proyeksi ortogonal atau tegak lurus dengan bidang objeknya. Oke, ini contoh dari gambar tampak depan ya, tampak muka. Di sini terlihat detail-detail gambar seperti detail atap, lalu detail pintu, juga dinding, dan di sini ada dinding batu ya. Lalu ada jendela. Nah, selanjutnya ini gambar dari tampak kiri. Lalu tampak kanan dan tampak belakang. Ini harus ada detail-detail gambar. Detail gambar atap, dinding, pintu, dan lain-lain. Hal yang diperhatikan dalam penggambaran tampak. Jika skala gambar semakin besar, maka semakin banyak pula gambar detail yang harus diperlihatkan. Lalu yang kedua, kesan warna gelap, tekstur, dan bayangan dapat menunjukkan kesan jarak dalam penggambaran tampak. Nah, Ibu akan memberikan video yang semalam sudah Ibu kasih ya untuk materi menggambar denah. Nah, di sini tutorial untuk bagaimana cara menggambar denah dengan menggunakan software AutoCAD. Kita mulai. Bagaimana menggambar suatu denah rumah sederhana dengan menggunakan aplikasi software AutoCAD. Oke. Denah rumah yang akan kita gunakan ini berukuran 900 x 600 atau 9 x 6 meter. Baik, kita langsung mulai saja ya. Pertama kita bisa mengetik, sebelum melakukan gambar ala muka, baiknya kita mengecek dari unit, kita ketik unit. Unit, lalu kita cek di sini ukurannya, kita ubah dari inci menjadi sentimeter. Lalu untuk precisionnya kita ubah 2 angka setelah koma. Kita oke. Ya, langsung saja kita buat gambar rumah sederhana ini. Kita ketik rek itu kotak ya, rectangle. Terus kita buat ukurannya itu 600, 900. 900, 600. Ya. Oke. Denah yang akan kita buat ini kita sesuaikan dengan gambar ini. Oke, untuk kamar tidur ini mungkin akan ada modifikasi sedikit ya. Oke, kita gambar terlebih dahulu untuk sekat-sekat dinding atau dindingnya. Nah, agar mempermudah supaya kita bisa melakukan shortcut ini offset, kita explode square ini agar bisa memisah satu. Nah, jadi tidak kotak lagi. Kita lakukan shortcut offset, ketik offset, lalu ukuran yang ingin kita pindahkan, misal 300. Tapi di sini saya ingin 350. Oke, ya, kita pindahkan. Nah, lalu dari sini. Oke. Lalu untuk ini antara kamar dan kamar, lalu kita offset kembali untuk sekat dari ruang keluarga. Ukurannya adalah 350 juga. Nah, oke.
Selanjutnya adalah kita membuat offside di bagian sini. Untuk kita ulang sedikit. Kita membuat sekat-sekat terlebih dahulu sesuai dengan ukurannya ada pada gambar, seperti sekat yang saya buat di sini. Selanjutnya kita buat sekat kembali. Untuk pola rumah sudah mulai kelihatan ya semuanya. Selanjutnya kita akan membuat kolam. Baik, untuk dinding telah selesai digambar. Akan lebih baik ini kita hapus saja garis-garis tengah tadi sebagai penyekat. Oke, sudah selesai semuanya. Selanjutnya kita akan menggambar kusen terlebih dahulu. Ya, selanjutnya kita akan menggambar kusen nilai. Selanjutnya kita akan menggambar kosen pada pintu. Kita akan menggambar rectangle ukuran 5 x 15. Oke, kita buat corak untuk pintunya, untuk daun pintu 1,5 dan ke bawah 4 untuk lebaran pintunya. Selanjutnya kita beri garis line 65. Oke,
Setelah itu kita hapus dulu coak yang tadi dengan mengetik TR lalu enter 2 kali. Lalu kita mirrorkan, cari segitiga ya seperti itu. Terus kita pilih no agar tidak terhapus. Selanjutnya kita menggambar daun pintu. Kita pilih polyline dengan ketebalannya 4. Lalu kita buat panjang daun pintunya 68. Oke. Dan ketebalannya juga 4 seperti tadi. Ya. Oke, selanjutnya kita beri offset untuk memberi garis 5. Oke. 5 atau lebih sepertinya nggak apa-apa ya. Tapi saya sepertinya akan mengoffset 10. Setelah itu kita memberi detail wooden dengan mengetik hatch. Kita cari ghost wood ya. Di sini ghost woodnya berbentuk lurus. Saya akan mengubah menjadi miring dengan mengganti angle angka 0 menjadi 30. Lalu ukurannya akan saya kecilkan lagi agar lebih terlihat detailnya. Yang ini juga, lalu ini juga, ini juga. Oke, selanjutnya kita beri lengkungan ya. Oke, tidak lupa untuk mengubah ini menjadi kusen. Oke, kita taruh ini di kamar mandi terlebih dahulu. Dengan cara mengcopy selection, lalu pindahkan ke ruang kamar mandi. Ya, seperti ini. Pertama, cukup gampang sih kalau untuk membuat kusen ini. 0,15. Lalu kita membuat coak dengan 1,5. Lalu ke buat coak 1,5, lalu ke bawah 4, sambungkan lagi. Lalu kita hapus dengan cara TR enter 2 kali, lalu kita buat line. Ini pintu kamar itu ukuran idealnya 75 sampai 80 atau bahkan ada yang 90, kita jadiin 75 aja. Oke, kita mirror, cari titik tengahnya. Oke, kita pilih no. Selanjutnya kita buat daun pintunya 4, lalu 68, panjangnya 68 ya. Oke. Seperti tadi, saya akan memberi detail di pinggirnya. Oke, 10, jaraknya 10. Lalu kita ambil detail seperti tadi dengan mengetik hatch. Ya, ini masih ada. Oke, kita buat lagi garis lengkungnya. Ya, jangan lupa ubah warnanya dengan kusen. Ini akan saya mirror, akan saya rotate terlebih dahulu. Oke, dan saya copy selection untuk pintu ruang depan. Ya, taruh. Ini sepertinya ada yang lupa. Oke. Setelah itu kita buat untuk pintu kamar. Kita mirror dulu. Kita mirror ya. Wah, ini lepas. Kita pindahin dengan cara memove ya. Shortcut move. Kita pindahin. Copy selection. Habis itu kita taruh di ruang kamar. Oke, selanjutnya untuk kamar sebelahnya tidak lupa kita mirror lagi. Ini kita mirror. Nah, kita copy selection ke kamar sebelah tadi. Oke, ya untuk ini sudah selesai. Lalu untuk jendela juga sudah selesai, tapi saya akan menambahkan jendela di sini. Saya akan merotate dulu, copy dulu, saya akan pindahkan dan akan saya
rotate. Oke. Seperti ini. Lalu langsung kita copy selection ke bagian sini. Ya, dan ke sampingnya lagi. Oke, sudah cukup. Dan juga dihapus ya, karena ini untuk tanaman nanti. Oke, selanjutnya adalah bagian. Oke, untuk video kalian bisa lanjut menonton sendiri nanti. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang akan Ibu berikan ini kalian kerjakan selama 2 minggu ke depan. Berikut ya. Gambarlah proyeksi rencana suatu bangunan berikut dengan skala 1:50, lengkap dengan gambar denah, tampak depan dan tampak samping, serta potongan melintang dan memanjang. Urutkan gambar menggunakan proyeksi ortogonal atas beberapa pandangan proyeksi Eropa. Kelengkapan nama objek gambar yaitu ukuran detail seperti keterangan material, simbol, dan tanda gambar, lalu batas garis objek. Keterangan dan skala dengan arsiran yang jelas. Gambar objek, atap terlampir. Nah, gambar ini yang kalian gambar ini ya, yang pertama denah. Denah ini kalian gambar dengan aplikasi AutoCAD. Lalu, nah, nanti untuk gambar potongannya, ada 2, potongan melintang dan memanjang, lalu untuk tampak samping kanan, kiri, depan, belakang, nanti kalian terserah untuk potongannya sesuai imajinasi kalian aja, tapi harus sesuai dengan denah yang telah Ibu berikan ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ibu maaf mau nanya, itu dikumpulin kapan ya Ibu? 2 minggu ke depan untuk deadline-nya ya. Oke baik Ibu. Ya. Berarti kita bebas kan Bu imajinasi kita? Ya, tapi harus sesuai dengan denah yang telah Ibu kasih, nggak boleh di luar denah ini ya. Oke Ibu, baik, makasih. Sama-sama. Nanti kalau terkait video, kalian bisa tanyakan langsung lewat Ibu via chat ya. Ibu maaf, Ibu bisa kirimin aja nggak lewat Google Classroom? Oke. Udah Ibu kirim kok di Google Oh udah Ibu Classroom. ya, oh iya. Oke Ibu, Oke. baik. Terima kasih anak-anak semua. Kelas kali ini Ibu akhiri. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan dan presensi juga jangan lupa diisi di Google Classroom. Terima kasih. Baik Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.